Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi statistika pendidikan. Kemarin kita sudah membahas tentang uji prasyarat, ada 3 ya, ada normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang uji analisis parametrik, di mana ada 3 juga, yaitu yang pertama analisis uji T dan uji Z, satu perlakuan. Yang kedua, analisis komparasional. Yang ketiga, analisis korelasional. Komparasional berarti ini membandingkan ya. Kalau korelasional berarti menghubungkan. Jadi, apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Oke, kita bahas dulu tentang analisis satu perlakuan. Uji T dan uji Z bisa digunakan untuk analisis statistik terhadap satu perlakuan. Pada pembahasan kali ini kita membahas khusus uji T saja, one sample t-test. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkenaan dengan kualitas suatu perlakuan, baik buruknya, berhasil atau gagal, memuaskan atau mengecewakan, dan sebagainya. Atau mengetahui rata-rata dari sebuah sebaran data. Apakah data itu melenceng jauh dari rata-rata atau tidak. Langkah-langkah menganalisis satu perlakuan, yang pertama adalah menetapkan sampel yang representatif. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil eh, suatu mungkin penelitian, kita harus menentukan dulu sampelnya, apakah sampelnya itu bisa mewakili semua populasi. Nanti ini bisa dibahas di metodologi penelitian. Lalu yang kedua adalah menguji normalitas dari data distribusi sampel. Nah, kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa salah satu prasyarat dari analisis data itu adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas ini harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menguji hipotesis. Nah, untuk analisis satu perlakuan itu tidak perlu menggunakan uji homogenitas. Langsung kalau misalkan nanti datanya memang normal, langsung kita menguji hipotesis dengan uji T atau uji Z. Tapi kalau misalkan nanti datanya tidak normal, nah itu kita menggunakan statistik non-parametrik. Nah, itu nanti pembahasannya berbeda lagi. Nah, one sample t-test atau analisis satu perlakuan itu digunakan untuk menguji rata-rata satu kelompok sampel dan untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata satu kelompok sampel dengan nilai pembanding yang tetap. Maksudnya seperti ini, kalian kan calon guru. Nah, nanti ketika mengajar di sekolah, pasti sekolah tersebut mempunyai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ambil KKM-nya adalah 75. Itu adalah nilai pembanding yang telah ditetapkan. Nah, itu kita bandingkan. Jadi kalau misalkan kalian habis ngajar, kalian habis menerangkan sesuatu, lalu melakukan tes, lalu hasil dari tes itu kita bandingkan dengan KKM atau kita bandingkan dengan nilai pembanding yang telah ditetapkan. Nah, ini kita menggunakan one sample t-test atau uji T pada satu sampel. Langkah pada SPSS, bisa dibaca di sini ya, ada analyze, compare means, one sample t-test, isi tes variabel, isi tes value, lalu oke. Pengambilan keputusan sama seperti uji normalitas, homogenitas, dan uji linearitas. Kita harus menentukan dulu hipotesis. Hipotesisnya apa? H0-nya apa? H-nya apa? Biasanya memang kalau H0 itu cenderung ke kalimat yang negatif ya, maksudnya tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Nah, itu adalah H0. Kalau HA itu lebih cenderung ke kalimat positif. Ini ada dua cara, yaitu berdasarkan T hitung. Yang kedua adalah berdasarkan angka signifikansi. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima, H-nya ditolak. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, H-nya diterima. Tapi kalau berdasarkan angka signifikansi, ini yang paling mudah. Nanti kita lihat alfanya. Alfanya lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Jika alfanya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Oke,
Kita langsung ke SPSS saja. Saya coba kasih suatu masalah di sini. Yang soal ya. Soal Pak Andi sedang melakukan pembelajaran IPA melalui model atau dengan model inquiry. Setelah pembelajaran selesai, Pak Andi melakukan ujian untuk mengetahui keberhasilan dari model pembelajaran tersebut. Nilai KKM pada sekolah tersebut adalah 75. Hasilnya sudah saya tampilkan di SPSS. Ya, biar cepat ya. Jadi tidak perlu saya tuliskan di sini. Kita tentukan dulu hipotesis. H0-nya tidak ada perbedaan nilai siswa dengan KKM rata-rata. Nilai IPA siswa yang H alternatifnya atau HA ada perbedaan rata-rata nilai IPA siswa dengan KKM. Nah, ini hipotesisnya. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan latihan soal atau tugas, nah harus menentukan dulu hipotesisnya. Lalu kita buka SPSS ya. Nah, kita buka SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya. Jadi ada 30 data. 30 data dengan berbagai macam nilainya. Seperti biasa, variabel foo jangan lupa hasil belajar numerik, ya kan, skill. Sesuaikan aja dengan ini. Lalu kita analisis. Sebenarnya mudah saja, tidak membingungkan kalau kita menggunakan SPSS. Analyze, compare means, one sample t-test. Nah, ini kita masukkan ya. Hasil belajarnya kita masukkan di tes variabelnya atau variabel yang diuji. Terus nilai yang diuji atau test value-nya adalah 75, yaitu KKM. 75. Oke. Nah, sudah muncul. Ini adalah deskripsinya, di mana jumlah datanya adalah 30, sedangkan rata-ratanya adalah 65,97 dengan standar deviasi 17,375. Yang kita baca, nih ya, yang kita baca, significant total 0,008 nilai alfanya. Kita bandingkan dengan kriteria pembacaannya. Nah, jika alfa dikurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H diterima. Tadi signifikansinya adalah 0,08. Berarti signifikansi data tersebut di bawah 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita kembalikan ke hipotesis yang telah kita buat.
H0 ditolak, HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata hasil analisis gitu ya. Menyimpul 0,008 kurang dari 0,05, jadi H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata nilai IPA siswa dengan KKM. Nah, ini kesimpulannya. Nanti kalian bisa membahas, kalau misalkan kita lihat ya nilainya rata-ratanya berapa. Oh, ternyata 65,97 dan itu di bawah KKM. Nah, itu kita bahas. Ya kan, kita bahas ada perbedaan nilai siswa, nilai IPA siswa dengan KKM, di mana nilai rata-rata siswa itu di bawah KKM, yaitu 65,97. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwa model pembelajaran inquiry ini bisa dibilang belum berhasil dalam pembelajaran IPA tersebut. Nah, nanti dikaji lebih ulang, dikaji lagi, dilihat lagi apa yang kurangnya di mana, bagian mana yang kurang, apakah memang inquiry itu susah diterapkan. Nah, itu dilihat lagi. Itu masuk di pembahasan, nanti masuk di Medpan ya. Oke, jadi itu ya kalau one sample tetes berarti perlakuan pada satu sampel saja. Perlakuannya apa? Model inquiry, sampelnya adalah siswa yang belajar IPA, ya kan, dengan nilai standarnya adalah 75. Jadi itu dicatat, diingat-ingat. Oh ya, mengingatkan kembali, sebenarnya sebelum kita melakukan tes tadi, itu seharusnya ada uji normalitas. Tapi karena ini kita membahas one sample test, jadi saya tidak melakukan uji normalitas. Nanti saja silakan kalian lakukan sendiri. Jadi uji dulu normalitas, kalau memang normal, lanjut ke sini, lanjut ke uji hipotesis. Oke, mungkin cukup sekian tentang pembahasan one sample test. Nanti bisa kita lanjutkan uji kompar, ya, membandingkan sama uji korelasi. Bisa kita akhiri kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.